Halo, selamat sore. Hari ini saya ada di Pantai Pajala yang merupakan salah satu destinasi wisata di Kabupaten Muna Barat. Tempatnya sangat indah, seru, dan nyaman. Mari datang ke Muna Barat. Oke, baik. Hari ini kita akan bahas tentang Global Health Diplomacy. Nah, kita dalam 3 bulan terakhir itu tidak sedang menikmati atau sedang bermasalah dengan yang namanya COVID-19. Isu ini cukup menarik, menyita perhatian bagi beberapa negara dan beberapa LSM, bahkan beberapa aktor lain untuk melakukan semacam riset terkait isu ini. Nah, di hubungan internasional sendiri lahir sebuah konsep baru yang namanya Global Health Diplomacy. Diplomasi sendiri adalah komunikasi yang disampaikan dengan negosiasi. Komunikasi yang disampaikan melalui advokasi. Diplomasi adalah cara juga yang disampaikan dengan melalui pendekatan tricky. Nah, ketika kita bahas tentang isunya tentang health atau kesehatan, maka diplomasi ternyata bisa dikaitkan dengan kesehatan, atau lahirlah konsep diplomasi kesehatan atau Global Health Diplomacy. Global Health Diplomacy setidaknya memiliki 4 isu utama yang harus kita pecah. Yang pertama adalah ada namanya approach and perspective. Nah, ketika kita bicara global health diplomacy, bicara pendekatan approach and perspective, maka ada 4 pendekatan di sana. Yang pertama human rights, yang kedua adalah public goods policy, yang ketiga adalah security, yang keempat adalah trade. Yang berikutnya, ada pendekatan berikutnya, ada namanya Global Health Diplomacy Agenda. Nah, ketika bicara tentang poin ini, kita bicara tentang beberapa hal, diantaranya misalkan historical, current agenda, legitimation, negotiation, and new dynamic. Yang ketiga, ketika kita bicara tentang Global Health Diplomacy, kita bicara tentang global and local links. Ketika kita bicara poin ini, kita bicara tentang civil society, public diplomacy, national strategies, and linkage. Nah, ketika kita poin berikutnya adalah kita bicara tentang ada namanya global actor health diplomacy. Poin ini bicara tentang aktor-aktor yang terlibat dalam global health diplomacy. Di antaranya adalah WHO, World Health Organization, United Nations, dan beberapa organisasi lain. Nah, kalau kita kaitkan ini dengan isu COVID-19 yang lagi merebak saat ini, Global Health Diplomacy menjadi bagian dalam hubungan internasional kontemporer yang lagi viral di 3 bulan terakhir. Nah, hal ini akan menentukan pola negosiasi. Misalkan hari ini terjadi pola negosiasi yang kompetitif antara Amerika dengan China. Nah, pola negosiasi yang sifatnya global health diplomacy adalah sharing knowledge, sehingga pola hubungan internasional yang berbasis pada isu kesehatan akan berbicara tentang bagaimana pengetahuan itu di-sharing. Sehingga misalkan kita perlu belajar dari Jerman yang 180.000 orang teridentifikasi terkena, tetapi 150.000 diantaranya bisa sembuh. Kita belajar dari New Zealand yang awal-awalnya melakukan lockdown sehingga bisa beraktivitas dengan baik saat ini. Kita belajar juga dari beberapa negara lain yang menerapkan beberapa kebijakan sehingga global health diplomasi itu penting. Nah, tapi pada dasarnya ternyata negara-negara memaknai ini tidak semua memaknai ini sebagai isu global atau isu kesehatan, sehingga beberapa negara masih memaknai ini sebagai isu yang justru akan mempermudah atau konfliktual antar negara. Faktanya antara Amerika dengan China tidak juga meredakan hubungan bilateral antar kedua negara. Pada dasarnya, ketika kita bicara tentang isunya kemanusiaan, seharusnya menjadi poin untuk menyelesaikan konflik. Tetapi fakta ini tidak terjadi di beberapa negara. Nah, oleh sebab itu, ketika kita bicara tentang global health diplomacy, yang pertama kita harus tahu adalah kita harus bicara tentang bahwa politik harus dialihkan.
yaitu di mana kemanusiaan lebih tinggi daripada isu politik dan ekonomi, sehingga basis argumentasinya adalah kita bicara tentang rasa peka. Yang kedua, kerjasama yang terbangun harus bersifat long term, sehingga tidak short term atau cepat, karena isu kesehatan ini penting untuk dibahas. Yang ketiga adalah sharing knowledge atau sharing pengetahuan. Ini penting karena dari pengalaman-pengalaman orang, atau dalam istilah metodologi kita sebut dengan fenomenologi. Dari pengalaman-pengalaman itu kita bisa berbagi ke negara lain sehingga bisa menyelesaikan masalah di negaranya. Kemudian poin ini bicara tentang multi stakeholders, karena yang namanya corona, yang namanya beberapa penyakit lain itu tidak juga bisa dilakukan dengan sendirinya, sehingga kolaborasi multi stakeholder itu penting. Nah, negara-negara di dunia ini tidak hanya menghadapi corona. 2002 kita pernah menghadapi MERS, SARS, Ebola, flu burung, flu babi, kemudian beberapa penyakit lain. Nah, sehingga ini penting untuk dijadikan kolaborasi, sehingga pendekatan komunikasi, kolaborasi, kreatifikasi, kemudian koordinasi ini penting untuk dilakukan oleh beberapa negara sehingga bisa terjadinya kolaborasi antar negara. Terus yang kita harus bangun adalah bahwa yang namanya kesehatan itu hak semua negara, sehingga penting bagi negara-negara memastikan bahwa negaranya bisa aman dari COVID-19. Tetapi diplomasi kesehatan ini akan gagal ketika misalkan pertama metode negosiasinya itu berbeda. Contoh, Amerika dan China itu metode negosiasinya hard style atau red style, sehingga pola negosiasinya kompetitif. Masing-masing negara tidak akan tidak akan mengalah satu sama lain. Yang kedua, ketika bicara tentang negosiasi yang sifatnya global health diplomacy, maka kita tidak bisa bicara gengsi, karena ini bersifat kemanusiaan. Nah, biasanya ketika negara-negara ada pada status tertentu, misalkan superpower, maka kecenderungan dia akan malu untuk meminta bantuan kepada orang lain. Padahal itu penting bagi masyarakatnya. Contohnya Amerika, 2 juta orang terinfeksi virus, 100.000 diantaranya 100.000 diantaranya sudah wafat. Nah, ini penting. Tetapi ternyata pemerintahnya juga tidak mau meminta bantuan kepada China yang secara ekonomi dan politik bersaing satu sama lain. Kenapa ini terjadi? Karena mereka saling kompetitif, yang dimana Amerika merasa dirinya berupaya untuk dirubah secara status quo. Kompetitif ini tidak baik dalam hubungan internasional ketika bicara tentang diplomasi health security. Nah, oleh sebab itu UNDP cuma berpesan bahwa ketika negara itu bisa makmur, ketika dia memiliki kemampuan daya tahan, yang pertama adalah health security, food security, economic security, community security, dan beberapa indikator lain, sehingga bisa negara itu dikatakan aman dan nyaman untuk ditinggali. Negara yang baik adalah negara yang bisa memakmurkan masyarakatnya. Negara yang baik adalah negara yang bisa menjamin keamanan masyarakatnya. Negara yang baik adalah negara yang bisa menjaga daya tahan masyarakatnya untuk bisa memperoleh kehidupan yang layak. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.